Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Francisca dengan NIM 2130801055, kelas 2181C Biologi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu tentang siklus unsur fosfor. Yang dosen pengampunya yaitu Ibu Novita Sari, SPT M Biotek. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang siklus fosfor. Siklus fosfor adalah salah satu bagian dari siklus biogeokimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke abiotik. Keberadaan daur ini sangat diperlukan untuk kelestarian makhluk hidup dalam ekosistem di bumi. Fosfor adalah unsur kimia yang ditemukan di bumi dalam berbagai bentuk senyawa, seperti ion fosfat yang terletak di air, tanah, sedimen. Sebagai salah satu elemen dalam daur biogeokimia, siklus fosfor tidak melalui atmosfer seperti daur air dan lainnya. Adapun sifat daur fosfor. 1. Sifat fisika. Fosfor terkadang tidak berwarna, bisa juga berwarna merah atau putih dengan wujud unsur yang sama. Unsur tersebut mempunyai titik didih sebesar 2770 derajat Celcius atau 5500 K dan titik lelenya sebesar 44,20 derajat Celcius atau 317,30 K. Sedangkan massa jenis yang dimiliki terdiri atas fosfor merah 2,34 gram, fosfor putih 1823 gram, dan juga fosfor hitam 2609 gram. Saat murni berubah menjadi tidak berwarna dan transparan, biasanya fosfor membentuk padatan putih dengan sifat lengket dan mempunyai bau yang tidak enak. Fosfor putih lebih mudah menguap dan larut dalam pelarut nonpolar benzena, sedangkan fosfor merah tidak mudah larut dalam semua jenis pelarut. 2. Sifat kimia. Fosfor putih mempunyai sifat yang sangat reaktif, mudah terbakar di udara, sangat beracun dan sanggup memancarkan cahaya. Fungsi dari fosfor putih yaitu sebagai bahan baku utama pembuatan asam fosfat di suatu industri. Sedangkan kalau fosfor merah kebalikannya, fosfor putih yaitu mempunyai sifat tidak reaktif dan kurang beracun. Fungsi dari fosfor merah yaitu sebagai bahan campuran pembuatan bidang gesek korek api dan juga pasir halus. Adapun peranan daur fosfor, ada banyak sekali peranan atau fungsi suatu daur fosfor, diantaranya sebagai berikut. 1. Fosfor juga berfungsi dalam menjaga homeostasis asam basa dalam tubuh manusia, bertindak sebagai agen penjaga. 2. Penting banget membuat reaksi metabolisme buat membebaskan energi. 3. Dibutuhkan buat mengkodekan informasi gen. 4. Fosfat secara biologis penting dikarenakan merupakan komponen nukleotida dan asam nukleat seperti DNA dan RNA. 5. Merupakan bagian dari molekul penyimpanan energi meliputi ATP, ADP, GDP, dan lainnya sebagainya. 6. Bentuk heliks ganda DNA cuma mungkin karena molekul fosfat membentuk ester fosfat sebagai jembatan yang mengikat double helix. 7. Fosfat dijumpai dalam tulang dengan bentuk kalsium fosfat. 8. Hal ini juga ada dalam enamel gigi mamalia dalam eksoskeleton serangga. Selanjutnya, hal ini juga ada dalam bentuk fosfolipid yang dijumpai dalam semua membran biologis.
Selanjutnya, tanaman dan hewan membutuhkan fosfor sebagai nutrisi penting tapi merupakan nutrisi pembatas bagi organisme akuatik. Selanjutnya beberapa molekul kehidupan terdiri atas fosfor. Selanjutnya, sebagian besar fosfor yang dipakai untuk membuat pupuk, pelapukan batuan dan mineral melepaskan fosfor ke lingkungan yang diambil dengan tanaman dan diolah menjadi senyawa organik. Adapun proses daur fosfor di gambar ini saya akan menjelaskan sedikit. 1. Pelapukan batuan. Siklus fosfor diawali dari sumber utama fosfor yang dijumpai dalam batuan melalui proses pelapukan. Pelapukan tersebut secara alami dipengaruhi dengan faktor hujan, cuaca, dan juga erosi, jadi menyebabkan fosfor berpindah ke tanah. Pada saat batuan yang mengandung fosfor terkena air hujan, maka akan langsung melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya yang ada di dalamnya. 2. Penyerapan oleh tanaman dan hewan. Fosfat yang udah terkandung dalam tanah akan digunakan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Sedangkan pada hewan herbivora dan manusia. Pada hewan herbivora dan manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman saat mengonsumsinya. Pada hewan karnivora, fosfor akan didapat pada saat hewan tersebut memangsa hewan karnivora. 3. Dekomposisi. Berikutnya, fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Fosfat yang sudah masuk dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer. Saat tanaman atau hewan tersebut mati, maka fosfat organik akan kembali ke tanah atau air. Proses daur fosfat dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik jadi bentuk fosfat yang bisa diserap tanaman, dan proses ini dinamai dengan mineralisasi. Fosfor yang terkandung dalam air akan terus berkelanjutan siklusnya sampai menjadi sedimen yang mengarah ke lautan. Adapun manfaat daur fosfor. Unsur fosfor mempunyai banyak sekali manfaat buat kehidupan, diantaranya sebagai berikut. 1. Fosfor sangat bermanfaat buat proses di dalam tubuh seperti metabolisme asam nukleat, karbohidrat, dan juga lemak. 2. Fosfat akan berpengaruh secara biologis terhadap asam nukleat, membentuk RNA dan DNA dalam tubuh dan komponen nukleotida. 3. Fosfor sangat bermanfaat buat bahan peledak pembuatan pupuk, kembang api, deterjen, pasta gigi, korek api, dan juga pestisida. 4. Fosfor bermanfaat di dalam menjaga hemostasis asam ataupun basah tubuh sebagai agen penyaga tubuh. 5. Fosfor berpengaruh terhadap DNA dari makhluk hidup. 6. Fosfor bermanfaat buat jaringan tulang dan saraf dan juga sel protoplasma. Selanjutnya, fosfor bermanfaat di dalam suatu reaksi metabolisme berupa pelepasan energi tubuh suatu makhluk hidup. Selanjutnya, fosfor bermanfaat buat melunakkan air, membersihkan, dan menjaga korosi pipa. Adapun dampak manusia terhadap daur fosfor. Berikut di bawah ini ada beberapa dampak manusia terhadap daur fosfor, di antaranya yaitu 1. Dampak manusia terhadap siklus fosfor berasal dari pengenalan pupuk sintesis. 2. Fosfat bisa ditemukan di dalam sedimen air yang berada pada bawah badan air. 3. Mungkin buat tanaman tidak bisa memakai fosfat dengan bentuk berupa pupuk, mayoritas nutrisi yang ada akan hilang lewat air yang lepas. 4. Kalau pupuk
kandang diterapkan pada tanah beku, maka mayoritas akan hilang selama mencairnya musim semi. 5. Eutrofikasi. Perairan pantai dan perairan laut yang mengarah terhadap mekar ganggang bisa terjadi karena fosfat mempunyai konsentrasi yang tinggi dalam sistem air. 6. Sumber lainnya dari fosfat yang terjadi akibat kegiatan manusia yaitu aliran yang keluar dari tanaman limbah. 7. Di dalam aplikasi pakan besar tertentu bisa mengakibatkan fosfat menjadi berlebih masuk ke sungai. 8. Jumlah dari fosfat yang memasuki bagian badan air nantinya akan bertambah kalau fosfat dari kotoran yang tidak dibuang tersebut tidak dilakukan perawatan. Baiklah, sekian, terima kasih. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Itulah hasil dari PPT saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.